Pemirsa Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo hari ini datangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tudingan ijazah palsu. Sudah ada laporan sebanyak 2 laporan pemirsa polisi terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini. Langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik membuat Jokowi akhirnya mendatangi markas Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Dan ini menjadi titik balik dari isu liar yang sebelumnya hanya dibantah secara verbal oleh pihak Jokowi dan juga relawannya. Tindakan hukum ini dilakukan Jokowi tak lama setelah para relawannya lebih dahulu membuat laporan serupa pada tanggal 25 April lalu. Kala itu 3 nama dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong dan memicu kegaduhan. Pesan bahwa tudingan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Kita akan segera terhubung dengan reporter kita, ada Fani Agnia yang berada di sana. Selamat siang, Fani. Ya, ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa saja yang dilaporkan hari ini, Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak, Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak, Pak? Nggak tahu. Ya, udah. Melaporkan, Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Ya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Masih di Jakarta, diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Apanya? Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak, di dalam Hah? ada Pak. Apanya? Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Ada pemeriksaan. Kalau diperlukan, ya silahkan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta umum atau pulang ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau... Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih, Pak. Pak Yakub sampai sini ya, di sini ya. Pak Jokowi ada rencana buat datang ke Solo nggak, Pak? Perdata pas sidang perdata, Pak, karena pelapor minta hadir, Pak. Makasih, Pak. Kakak, terima kasih, Pak. Dengan tudingan ijazah palsu terhadap dirinya yang selama ini bisa dikatakan diabaikan begitu ya. Kali ini Presiden ke-7 RI tersebut melakukan tindakan yang cukup tegas. Sebelum Jokowi mendatangi markas Polda, pemirsa, sebelumnya sudah ada tindakan serupa yang dilakukan oleh relawan yang melaporkan ada 3 orang ya atau 3 pihak yang dilaporkan balik ke polisi terkait dengan pencemaran nama baik. Tadi kita lihat bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo didampingi dengan 4 orang pengacaranya. Ada sekitar 30-an pertanyaan atau juga diskusi dilakukan oleh Presiden atau mantan Presiden Jokowi ya kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Kita akan kembali ke lokasi tersebut. Kita ada wawancara secara langsung dengan salah satu mendampingi Pak Jokowi untuk atau pelaporan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kembali lagi kami sampaikan bahwa
dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam. Karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam, selama ini khususnya ketika beliau menjabat. Beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami, tapi terus dilakukan oleh beberapa. Tadi pernyataan Bukanlah, tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasalnya apa, Mas? Pasal yang Siapa, Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa, itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua